kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini Opa Korengan akan membahas sebuah film Korea yang berjudul Hard Hit. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke inti filmnya. Film bermula di sebuah pagi yang memperlihatkan seorang pria bernama Lee Sung Kyu yang masih tertidur di ranjangnya. Kemudian terlihat seseorang yang sedang memegang pistol dan menodongkannya ke kepalanya. Dia pun dikejutkan dengan suara tembakan pistol tersebut, yang ternyata itu adalah anaknya yang bernama Min Jun, yang ingin membangunkannya dengan pistol mainan. Singkat cerita, Lee bersiap-siap untuk mengantarkan Min Jun dan kakaknya yang bernama Hyen ke sekolah. Di dalam mobil, Hyen berkata dia mencium bau yang aneh, yang langsung dijawab oleh Min Jun, itu bau kentut kakak, sambil cengengesan. Kemudian Scan memperlihatkan istri Lee yang mendapat sebuah paket dari Shopee COD yang belum diketahui apa isinya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Di dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah ponsel di dalam dashboard mobil berdering. Lee lalu menyuruh Hyen mengangkat teleponnya, tapi Hyen berkata itu bukanlah ponselnya. Lee pun mengangkat telepon tersebut, dan ternyata telepon tersebut dari seorang pria yang tak dikenal. Pria tersebut kemudian berkata, "Apa Anda puas dengan mobilnya? Ada hal penting yang mau kusampaikan." Tapi Lee langsung mematikan teleponnya dengan wajah yang kesal, karena dia menganggap itu hanyalah telepon iseng. Beberapa saat kemudian handphone itu kembali berdering, dan penelpon itu berkata bahwa ada bom di dalam mobil Lee, dan mobilnya akan meledak jika Lee keluar dari mobil. Seolah tak percaya, Lee pun mengatakan terima kasih atas informasi pentingnya. Lalu dia menutup teleponnya. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah pom bensin untuk beli odading. Maksudnya beli bensin. Tapi saat akan turun dari mobilnya, telepon itu kembali berdering. Penelpon itu pun menanyakan kepada Lee, apakah Lee tidak curiga ada bau yang aneh di mobilnya, padahal Lee sering melakukan perawatan mobil. Hal itu pun membuat Lee mulai percaya dan mengurungkan niatnya untuk keluar dari mobilnya. Penelpon misterius itu kemudian meminta Lee menyiapkan uang 1,7 miliar untuk tebusannya, yang saya pun belum pernah lihat gimana wujudnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekolah Min Jun. Tapi saat Min Jun ingin turun dari mobil, Lee pun melarangnya. Hyen pun bertanya pada Lee apa yang sebenarnya terjadi. Penelpon itu pun kemudian menyuruh Lee untuk memberitahu anaknya tentang bom tersebut. Hyen pun menyuruh ayahnya untuk melapor polisi. Tapi penelpon itu langsung berkata jika mereka memberitahu polisi maka mobil itu akan diledakkan. Singkat cerita, Lee mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Zeng. Zeng mengabari Lee untuk pergi ke pertemuan bisnis duluan, karena ada seseorang menaruh bom di mobilnya. Lee pun mengatakan bahwa dia juga mendapat telepon yang sama. Kemudian Lee pun pergi menemui Zeng. Di sana, Zeng sedang debat capres dengan istrinya. Istrinya tak percaya di dalam mobil ada bom, dan dia memaksa keluar dari mobil karena akan bekerja. Lee pun mencoba menenangkan istri Zeng, dan dia pun luluh. Wah, jago juga ya Pak Lee ngerayu istri orang. Tanpa disadari, perdebatan mereka membuat kemacetan yang membuat pengendara lain mengamuk. Lee pun memundurkan mobilnya untuk menepi, dan tiba-tiba mobil Zeng pun meledak. Hal itu dikarenakan istri Zeng keluar dari mobilnya. Dasar ya emak-emak, susah dibilangin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong beri aku kesabaran. Setelah kejadian itu, Lee pun meninggalkan lapangan upacara. Kemudian Lee dikejutkan dengan teriakan Hyen. Karena kaki Min Jun berlubang dan mengeluarkan banyak sirup makjang. Mereka pun panik dan kebingungan. Lee ingin membawa Min Jun ke rumah sehat, tapi penelpon misterius itu tak mengizinkan dan meminta uang tebusannya diberikan terlebih dahulu. Dan karena Zeng sudah meninggoy, maka uang tebusannya dibebankan kepada Lee menjadi 3.456.000.000.
Nah, kayak mana rupanya tuh uang segitu? Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, uang, dan uang, Tante. Karena Min Jun sudah semakin lemah, Lee pun terpaksa menipu bank tempatnya bekerja untuk mendapatkan uang tebusan. Tapi uang yang dia dapatkan belum cukup. Scan kemudian beralih ke kantor polisi. Di sana terlihat polisi yang sedang mengecek CCTV yang terpasang di TKP peledakan mobil Zeng. Namun, polisi justru mencurigai Lee sebagai tersangka peledakan mobil Zeng. Kemudian, scan beralih lagi ke Lee yang sedang menelpon Yeonsu, istrinya. Lee menyuruh istrinya mengambil uang di bank. Singkat cerita, Yeonsu pun telah mendapatkan uangnya dan mengantarkannya ke tempat yang telah diminta oleh penelpon misterius. Namun, saat akan pergi, Yeonsu mencurigai seorang pria yang berada di belakangnya. Yeonsu menduga pria itu adalah penelpon misterius itu. Kemudian polisi datang untuk menangkap pria tersebut. Hal itu pun membuat penelpon misterius sangat geram dan langsung saja bom pun meledak. Beruntung bom itu tidak mengenai Yeonsu. 괜찮아, 다쳤어? 아쉽네. Kemudian di dalam mobil kondisi Min Jun semakin kritis. Lee pun memohon untuk melepaskan anak-anaknya. Tapi tentu saja tidak semudah itu, Ferguson. Tiba-tiba mobil polisi datang menghampiri Lee. Tapi penelpon itu menyuruh Lee untuk pergi. Lee pun tancap gas dan hampir menabrak polisi itu. Kemudian kejar-kejaran pun terjadi. Dengan mengerahkan helikopter dan mobil patroli, polisi pun berhasil mengepung mobil Lee. Penelpon pun menyuruh Lee mengatakan kepada polisi bahwa dia akan meledakkan mobil itu jika polisi tak pergi. Hal itu pun membuat polisi semakin yakin bahwa Lee adalah tersangkanya. Polisi pun menyiapkan penembak jitu untuk menembak Lee setelah mengevakuasi anaknya. Kemudian seorang tim penjinak bom datang menghampiri mobil Lee. Lee pun menunjukkan handphonenya yang sedang menerima panggilan dari private number. Tim penjinak bom itu pun menaruh hati dan memberikannya bersama minuman kepada Lee untuk mendengarkan percakapan Lee dengan penelpon misterius itu. Tapi hal itu diketahui oleh penelpon misterius tersebut. Dia pun menyuruh Lee membuang HT itu, dan Lee pun terpaksa membuangnya. Merasa semua yang dilakukan diketahui penelpon misterius itu, Lee pun curiga penelpon tersebut berada di sekitar situ. Kemudian dia membunyikan klaksonnya, dan benar saja suara klaksonnya memantul. Yang menandakan penelpon misterius itu memang berada di sekitar lokasi. Tiba-tiba telepon pun terputus. Tim penjinak bom kembali menghampiri mobil Lee. Ternyata sinyal telah diputus oleh polisi. Lee pun menjelaskan semua yang terjadi. Tim penjinak bom kemudian meminta HP Lee untuk diperiksa. Kemudian tim penjinak bom pun mengerahkan anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan bom. Ternyata bom tidak ditemukan di kursi belakang. Min Jun dan Hyen pun dievakuasi. Namun Hyen menolak untuk dievakuasi dan bersikeras ingin tetap di dalam mobil bersama ayahnya. Hyen pun terlibat perdebatan dan tarik-menarik dengan tim penjinak bom. Kemudian Hyen berpindah ke kursi depan dan otomatis mengaktifkan bom yang ada di bawah kursinya. Hal itu membuat pemimpin tim yang akan mengevakuasinya murka. Dengan nada tinggi, wanita itu pun bertanya pada Hyen, "Apa yang kau lakukan?" Ternyata Hyen melihat penembak jitu di atas gedung yang sudah bersiap untuk menembak ayahnya. Mengetahui hal itu, tim penjinak bom pun meminta penjelasan pada kepala polisi. Ternyata kapten masih meyakini Lilah pelakunya. Hal itu diperkuat dengan handphone Lee yang tidak ada panggilan dari private number.
Setelah itu, polisi mendapat laporan bahwa seseorang yang mengaku adik Lee telah tiba di TKP. Sebut saja namanya Jinwo. Polisi pun meminta Jinwo untuk membujuk Lee agar melepaskan Hien. Jinwo pun menghampiri mobil Lee. Dan alangkah terkejutnya, Lee mendengar pengakuan Jinwo bahwa dialah penelpon misterius itu. 그래요, 맞아요. 나예요. Hal itu membuat Lee emosi dan memegang Jinwo lalu mengajaknya metong berjamaah. Tapi Jinwo dengan santai menjawab, "Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Mati pun aku rela asalkan bersamamu." Cuak. Jinwo kemudian berkata bahwa Lee lah yang telah membunuh istri dan anaknya. Singkat cerita, Jinwo pun membebaskan Hien. Sekian kemudian berpindah ke rumah sehat. Di sana, istri Lee sedang menunggu Minjun yang sedang dioperasi, sambil menonton berita tentang suaminya. Berita itu mengatakan ada bom yang disimpan di rumah Lee. Ternyata isi paket Sofi COD yang diterima Yeonsu adalah bom. Kemudian Yeonsu pun heran karena dia tidak mengenal pria yang mengaku adik Lee di berita itu. Sekian pun kembali ke Lee. Di sana, Jinwo menyuruh Lee membuka dashboard mobil yang ternyata berisi bom waktu. Jinwo kemudian menyuruh Lee untuk menerobos brigade polisi dan menuju sebuah pelabuhan yang sudah ditentukan sebelum bom waktu meledak. Kemudian polisi mendapat laporan dari istri Lee bahwa pria itu bukanlah adik Lee karena adik Lee sedang berada di luar negeri. 동생이 아니에요. 애들 삼촌 지금 네팔에. Singkat cerita, Jinwo pun memberitahu Lee kenapa dia melakukan hal itu. Ternyata Jinwo ingin membalaskan dendamnya karena istrinya tertipu investasi bodong di perusahaan Lee, yang membuat istrinya yang sedang hamil depresi dan meninggal bersama anaknya. Lee pun memohon agar diberi kesempatan memperbaiki semuanya. Tapi Jinwo menjawab semuanya sudah berakhir karena istri dan anaknya tak mungkin kembali. Kemudian polisi pun datang. Jinwo pun menyuruh Lee untuk menenggelamkan mobil itu dan mati bersamanya. So sweet banget ya. Lee pun menenggelamkan mobilnya. Dan bom pun meledak. Untungnya, Lee berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari mobil itu sebelum bom meledak. Dengan mengganjal tempat duduknya dengan sebuah buku. Sebelumnya, Lee berusaha untuk membangunkan Jinwo. Namun, Jinwo telah pingsan. Dan film pun tamat. Oke, Opa Korengan pamit dulu karena harus ke Babu lagi. Terima kasih, bye-bye.